Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 119, Jebakan untuk Jiro. Sepulang dari liburan dengan jadwal yang dimajukan selama 5 hari, Jiro dan Kiara pun langsung menuju ke rumah Tuan Jordi. Awalnya Kiara memang ingin pulang ke mansion Tuan Kiyoshi, namun karena Jiro tidak mengizinkannya, maka akhirnya Kiara mengikuti Jiro untuk menuju ke mansion Tuan Jordi. Anehnya, selama berada di mansion, baik Jiro maupun Kiara tidak melihat Sania berada di sana. Menurut keterangan dari ART-nya mengatakan bahwa Sania tidak pulang sejak ketika Max membawanya pergi saat Jiro dan Kiara makan malam dengan keluarga Tuan Kiyoshi untuk memberitahu kebenaran jika Kiara adalah putri kandungnya. "Jiro, kenapa ramai sekali?" tanya Kiara ketika mobil yang mereka naiki sudah memasuki halaman luas mansion Tuan Jordi. Benar apa yang dikatakan Kiara, jika semua halaman dari mansion Tuan Jordi yang mereka kunjungi saat ini sangat ramai dan dipenuhi oleh parkiran mobil-mobil mewah. Terlebih penjagaan ketat yang terdapat di gerbang utama malah tidak memperlihatkan jika yang punya mansion sedang berduka sakit parah, melainkan sebaliknya. "Mungkin mereka sedang membesuk Dedi," jawab Jiro. "Sebanyak ini?" lanjut Kiara. Jiro hanya bisa menaikkan kedua bahunya karena dirinya juga tidak mengerti apa yang harus dijawab dari pertanyaan Kiara. Jiro pun bukan tidak berusaha mencari tahu keramaian yang ada di mansion Tuan Jordi. Bahkan Jiro sempat bertanya kepada para pengawal mansion dedinya mengenai keramaian di halaman mansion. Namun mereka semua hanya menjawab jika tamu dan kenalan dari Tuan Jordi sedang mengunjunginya. "Kita masuk saja," ucap Jiro sambil mengajak Kiara untuk segera masuk ke dalam mansion untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di kepala mereka saat ini. Dan saat keduanya mulai masuk, Jiro dan Kiara bahkan dikejutkan oleh dekorasi yang teramat cantik menghiasi mansion mewah itu. Kiara semakin bertanya-tanya dan penasaran, begitupun dengan Jiro. Namun keduanya memilih diam dan memastikan sendiri apa yang terjadi di mansion Tuan Jordi saat ini. "Silakan Tuan. Tuan Jordi ada di ruang tengah bersama para tamu," ucap kepercayaan Tuan Jordi yang bernama John, mempersilakan Jiro dan juga Kiara untuk menemui tuannya. "Apakah Dedi sudah baik-baik saja?" tanya Jiro. "Anda bisa menyaksikannya sendiri Tuan," jawab Jones. Jiro dan Kiara pun berjalan ke ruang tengah. Keduanya melebarkan mata ketika ruang tengah mansion yang sangat luas sudah disulap seperti layaknya ballroom untuk sebuah acara tertentu. Terlebih ada sebuah panggung dengan hiasan bunga-bunga cantik yang bertuliskan Jiro dan Sania. Dada Kiara seolah terhenti dan matanya membulat dengan lebarnya. "Apa ini Jiro? Kenapa ada tulisan Jiro dan Sania? Kau tidak sedang membawaku ke acara lamaran kau dengan Kak Sania kan?" tanya Kiara dengan lirih dan berusaha menahan suaranya agar tetap mereda dan tidak terbawa suasana hatinya yang seolah sedang tersambar petir melihat semua itu. Terlebih para tamu terlihat banyak dan sedang duduk di kursinya masing-masing. Jiro diam saja, tidak bergeming sedikit pun menjawab pertanyaan Kiara, karena dirinya pun memang tidak tahu apapun. Tujuannya mengunjungi rumah Tuan Jordi hanya berniat untuk bertemu dengannya, karena menurut informasi dari Jones jika Tuan Jordi sedang kritis. "Putraku, akhirnya kau datang juga. Ayo, silakan ke depan, tamu sudah menunggumu lama. Dan lihatlah, Sania terlihat sangat cantik menunggumu juga," ucap Tuan Jordi yang saat ini berjalan memakai tongkatnya mendekati Jiro, seperti layaknya orang sehat dan normal seperti biasanya. "Ada apa ini, Dad? Jangan membohongiku," ucap Jiro dengan nada suara dingin
sedangkan Kiara memutuskan untuk menghentikan langkah kakinya. Hatinya benar-benar hancur karena ternyata saat ini dirinya akan ikut menyaksikan Jiro bertunangan dengan Sania di rumah Tuan Jordi. Putraku, sudah waktunya kau mengakhiri masa lajangmu. Ayo, jangan menunggu lama lagi. Semua tamu sudah tidak sabar dengan acara ini, ucap Tuan Jordi. Tidak, Den. Aku tidak bisa melakukannya, ucap Jiro dingin dan hendak memutar badannya untuk pulang dan membawa Kiara pergi menjauh dari tempat itu karena paham jika Kiara terluka dengan kenyataan saat ini. Jika kau menolak, itu sama artinya kau menjatuhkan reputasimu sendiri, terutama perusahaanmu. Kau lihat, sebagian besar tamu-tamuku adalah pengusaha kelas tinggi. Kredibilitasmu akan langsung menurun jika kau tidak melakukan mauku, Jiro, ucap Tuan Jordi sambil tersenyum kepada putranya sendiri. Jiro terdiam sejenak. Jiro nampak memperhatikan sebagian para tamu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, namun mempunyai kekuasaan yang tidak bisa disepelekan dalam dunia bisnis. Ternyata kau jauh lebih licik dari yang aku bayangkan, pria tua, ucap Jiro dengan sinis. Lebih tepatnya cerdas, sahut Tuan Jordi. Jika aku tahu ending seperti ini, maka sudah aku pastikan aku lebih memilih aku mati lebih cepat dari takdirmu, jawab Jiro. Harusnya kau bangga memiliki ayah sepertiku yang mempunyai kekuasaan yang tidak bisa diragukan lagi, Jiro, ucap Tuan Jordi. Kiara bisa mendengar semua percakapan antara Tuan Jordi dan Jiro. Tidak kuasa, Kiara pun menangis, walau sudah sekuat mungkin ditahannya. Baru saja Kiara hendak berlari keluar, para pengawal Tuan Jordi sudah menahannya dan mendudukkan Kiara di salah satu tempat duduk para tamu. Hal itu membuat Kiara mau tidak mau ikut menyaksikan semua acara pertunangan antara Jiro dan Sania. Jiro pun berjalan menuju ke panggung. Terlihat Sania memakai gaun putihnya, sedang menatap Jiro yang melangkahkan kaki semakin mendekatinya. Namun tatapan Sania terlihat berbeda, tidak sesembringah sebelumnya ketika melihat Jiro. Senyumnya nampak kaku, entah apa yang terjadi padanya, Jiro pun tidak tahu. Kau begitu bersemangat sekali ingin menikah denganku, Sania, lirih Jiro ketika sudah mendekati Sania. Sania terdiam dan beberapa detik kemudian Jiro melirik dan melihat Max juga sedang berdiri di sisi kanan panggung. Sang asisten nampak menundukkan kepalanya sejenak ketika mendapatkan tatapan tajam dari Jiro. Setelah itu kembali bersikap tegap seolah tidak terjadi apapun. Bahkan Max sampai berani membalas tatapan tajam Jiro tanpa ada rasa takut sama sekali. Membuat Jiro akhirnya mengikuti alur yang diperintahkan dan diancam oleh Tuan Jordi. Jiro, perkenalkan, ini Tuan Burli Giorgi, ayah kandung dari Sania Giorgi. Kami berdua akan menjadi saksi pertunangan kalian yang akan disaksikan juga oleh para tamu dan juga putri angkatmu, ucap Tuan Jordi. Sekilas Jiro menoleh ke arah pria parubaya yang bernama Tuan Burli, ayah kandung Sania. Tidak bisa berbuat apa-apa, kini Jiro hanya diam saja ketika MC mulai membacakan acara saat ini. Jiro melirik ke arah Kiara yang sudah berkali-kali menyapu matanya dengan tisu yang ada di hadapannya. Kau tega, Jiro. Kau sangat tega. Kau menyakitiku setelah kau mengekangku untuk tidak boleh berdekatan maupun berhubungan dengan pria manapun. Nyatanya, kau yang saat ini meninggalkan aku. Kau tega, Jiro. Batin Kiara menatap tajam ke arah Jiro dengan mata yang sudah memerah dan sudah rembes. Maafkan aku, Kiara. Aku akan mengikuti perintah si tua ini di hadapan tamunya saja.
Setelah semua acara ini selesai, aku pasti akan mengatakan padanya yang sejujurnya, batin Jiro. Baiklah, kini tiba acara pemberian cincin berlian oleh Tuan Jiro kepada Nona Sania. Ucap MC yang membuat para tamu langsung berdiri untuk melihat momen yang paling mereka tunggu-tunggu. Rasanya Kiara ingin berlari dan tidak sudi menyaksikan acara saat ini. Namun dirinya tidak punya kuasa. Pengawal Tuan Jordi seolah menginginkannya untuk menyaksikan pertunangan Jiro dengan Sania. Dan ketika salah seorang pelayan menghantarkan sebuah cincin berlian yang siap diambil Jiro untuk dipakaikan ke jari manis Sania, tiba-tiba semua dikejutkan oleh kehadiran seseorang wanita parubaya. "Burli, kau melangsungkan pertunangan putri kita tanpa menunggu kehadiranku," ucap wanita itu. Namun ucapan itu terhenti dan langkah kakinya pun berhenti ketika menatap Tuan Jordi yang juga sedang terdiam menatapnya saat ini.